ketika kita melakukan firman Tuhan, dan kita juga harus mengalami firman Tuhan sehingga terjadilah pertumbuhan kerohanian. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan di Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Banyak orang berpikir, bahkan mungkin kita berpikir bahwa Tuhan Yesus itu datang meniadakan hukum Taurat. Kita sampai detik ini pun boleh dikatakan jauh daripada ritual-ritual Judaism dalam kekristenan. Maka kita akan selalu berpikir bahwa hukum Taurat itu tidak menjadi bagian hal yang penting. Lalu ketika kita membaca teks ini, maka akan timbul pikiran kita bahwa sepertinya Tuhan Yesus itu sangat menekankan hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan satu iota pun, satu titik pun itu tidak boleh ditiadakan. Dan itu sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus. Kata iota itu sebetulnya menunjukkan pada huruf yang terkecil atau huruf yod dalam alfabet Ibrani atau huruf iota dalam alfabet Yunani. Sedangkan kata titik atau kereia itu mengarah pada bagian terkecil dari suatu huruf. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan walaupun sangat kecil sekali itu bagian daripada hukum Taurat itu, jangan pernah engkau tiadakan. Jadi artinya jangan diabaikan begitu. Nah, menjadi pertanyaannya sederhana aja ya. Lalu sekarang kita ini bagaimana nih? Apakah kita melakukan semua hukum perjanjian lama, kita membawa korban, kita mengadakan hari raya pondok daun dan segalanya? Tidak juga. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, maka banyak hal yang tidak lagi kita lakukan dalam perjanjian lama karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi hukum Taurat itu penggenapannya terjadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa manusia dan bangkit kembali. Maka penggenapannya itu semuanya ke sana. Namun tentunya prinsip-prinsip daripada hukum Taurat itu tidak boleh dihilangkan. Nah, ini yang kadang-kadang lupa. Misalnya persembahan. Persembahan prinsipnya adalah betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Betul, kalau dalam Judaism membawa persembahannya itu ya bawa domba, bawa segala macam ya. Kalau kita tidak begitu ya. Namun prinsipnya sama, yaitu kita bersyukur dengan sukarela memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu penekanan di bagian teks ini adalah bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita membangun spiritualitas kita tidak seperti orang-orang Farisi begitu ya. Orang-orang Farisi hanya sibuk dengan aturan detail tata keramanya ya, tata caranya dan seterusnya, bagaimana menyembah ataupun melakukan hukum Taurat itu sendiri. Namun hatinya itu tidak tertuju kepada Tuhan. Ini yang menjadi penekanan Tuhan Yesus kepada kita. Di ayat yang ke-19 jelas sekali bahwa karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Allah. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Allah. Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, artinya semua kehidupan dia fokus kepada firman Tuhan, maka dia mendapatkan dalam kerajaan Allah. Good Readers, artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat itu sendiri, maka kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, kita melakukan firman Tuhan itu bukan sekedar kita mengikuti tata cara liturgi kita, gereja kita masing-masing, namun lebih daripada itu, ketika kita melakukan firman Tuhan dan kita juga harus mengalami firman Tuhan sehingga terjadilah pertumbuhan kerohanian. Maka kita sebetulnya kehidupan keagamaan kita itu bukan sekedar ritual-ritual itu tersebut, ritual-ritual saja, melainkan lebih dalam daripada itu, bahwa pertumbuhan kerohanian kita
semakin mengenal kepada Tuhan dan semakin taat kepada Tuhan, itulah yang menjadi penting sekali untuk kita lakukan. Jadi Good Readers, pada hari ini kita kembali lagi diingatkan ya bahwa jika kerohanian kita mengalami satu pertumbuhan, maka kita harus betul-betul memegang firman Tuhan dan melakukannya, dan kita akan mengalami firman Tuhan. Yang kedua adalah yang paling penting juga, kita harus memiliki ketaatan yang benar di dalam firman Tuhan. Jadi Good Readers, pada hari ini kita kembali lagi belajar dan diingatkan, kalau kita hidup beragama, kita memiliki agama, dan kita rajin ibadah ataupun kita melakukan semua keagamaan kita itu, janganlah semata-mata hanya sebuah ritual, tetapi lebih dalam lagi bahwa itu adalah kita pakai untuk betul-betul kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga pertumbuhan kerohanian kita semakin memuliakan nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.